love Christ. Hai Sobat Ades Movie, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian semua kabar sehat ya. Oke Sobat Ades Movie dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Jonta. Kali ini review film yang akan kita bahas sedikit berbeda dengan biasanya ya. Biasanya kita kungfu-kungfuan. Nah kali ini sobat semua akan saya bawa ke dalam sebuah sejarah besar, Kekaisaran Ottoman Turki dan dinasti Habsburg. Film yang berjudul The Battle of Vienna ini mengisahkan tentang invasi besar-besaran yang pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu di Kesultanan Ottoman melawan dinasti Habsburg. Bagi yang penasaran dengan kisahnya, yuk kita masuk alur ceritanya. Alkisah. Di musim gugur di tahun 1682 Italia Utara, tepatnya di sebuah gereja, masyarakat dari seluruh penjuru kota memadati area gereja tersebut. Mereka berkerumun untuk meminta doa dari seorang biarawan masyhur kota itu yang bernama Marco da Fiano. Masyarakat percaya bahwa Marco adalah utusan Tuhan yang diberikan untuk mereka. Dan hal inilah yang membuat hati pendeta Marco da Fiano sangat sedih melihat masyarakat begitu memuja dan melebih-lebihkannya. Sementara itu di Istanbul, Turki, Sultan Mehmed IV dari Kesultanan Ottoman memberikan penghargaan atas jasa-jasa Perdana Menteri utama mereka yang bernama Kara Mustafa. Dengan segala macam bentuk jasa-jasa Kara Mustafa selama ini di pemerintahan Ottoman, ia lalu diangkat menjadi Wazir Agung dan ditugaskan mengibarkan Panji Muhammad di dataran Eropa bersama ratusan ribu prajuritnya. Di film ini kurang begitu detail sobat, maksud tujuan Sultan Mehmed ini memerintahkan Kara Mustafa menuju Austria. Apakah untuk menyerang atau sebatas menyebarluaskan agama Islam di Eropa? Bila dilansir dari buku karya Caroline Finkel, Osman Dreams The Story of the Ottoman Empire tahun 1300 sampai 1923, Sultan Turki Utsmani saat itu, Sultan Mehmed IV, tidak sepenuhnya setuju dengan aksi militer ke Wina. Soalnya sudah ada perjanjian damai Fasvar. Kaum ulama juga tidak setuju dengan invasi militer ke Wina. Di mata Syekhul Islam, penyerangan ke Wina tidaklah sah. Akan tetapi Kara Mustafa lah yang melebih-lebihkan cerita bahwa di daerah Eropa keamanan tak stabil. Sementara itu di kediaman Kara Mustafa, istri Kara Mustafa yang mengetahui suaminya akan pergi ke Wina, Austria, menceritakan perihal mimpi buruk yang ia alami semalam. Akan tetapi Kara Mustafa yang sudah bertekad untuk pergi ke Wina tetap pada pendiriannya, dan ia pun lalu berusaha meyakinkan istrinya bahwa ia mampu menaklukkan kota itu. Sang istri hanya pasrah dan memberikan nasihat kepada Kara Mustafa agar jimat yang berada di lehernya jangan sampai terlepas. Kara Mustafa lalu teringat sebuah kisah masa lalu tentang jimat itu. Jimat keberuntungan itu ternyata adalah pemberian Marco yang kini menjadi biarawan di gereja Italia Utara. Marco. Okay. Kembali ke Marco, setelah sekian lama tak berjumpa dengan orang tuanya, Marco yang selama ini sibuk menunaikan pekerjaan di gereja akhirnya pulang ke tempat orang tuanya di kota Aviano Friuli. Dan pada saat temu kangen itulah tiba-tiba terjadi keributan pemuda daerah setempat dengan orang Turki dan istrinya. Orang Turki yang bernama Abdul ini hendak dibunuh oleh para pemuda ini dengan alasan bahwa bangsa Turki atau Kesultanan Ottoman telah membunuh dan menindas negara Hungaria. Atas dasar persamaan agama dengan Hungaria itulah pemuda ini hendak membunuh Abdul. Marco yang super bijak ini lalu menasehati pemuda tersebut agar tetap menghargai pemeluk agama lain. Dan berkat Marco lah akhirnya Abdul dan Lena istrinya selamat dari upaya pembunuhan itu. Istri Abdul yang ternyata tunawicara ini lalu dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada Marco yang telah menyelamatkannya. Kembali ke kediaman Kara Mustafa, istri Kara Mustafa lagi-lagi bermimpi yang aneh tentang suaminya. Dalam mimpi itu, seorang pastor yang menggenggam salib menjadi pemimpin perang dan menembaki ribuan anak panah ke arah Kara Mustafa.
Hal ini lalu kembali ia ceritakan kepada suaminya. Melihat istrinya semakin gelisah, Kara Mustafa lalu pergi menemui peramal untuk menanyakan perihal mimpi tersebut. Dan setelah bertemu peramal itu, ia lalu mentafsirkan mimpi itu bahwa akan banyak pertumpahan darah yang ia lihat. Akan tetapi darah itu bukanlah darah Kara Mustafa. Dan setelah mendengar penjelasan peramal itu, makin yakinlah Kara Mustafa akan tujuannya menyerang Wina Austria. Kara Mustafa will not be spilled. Sementara itu, Marco da Aviano beserta rekan-rekannya terlihat sedang mengamati sebuah komet di atas langit. Marco yang penasaran tentang keindahan komet itu lalu mencoba melihatnya menggunakan teropong, dan terkejutlah Marco. Ia melihat tanda darah di komet tersebut, sebuah pertanda atau isyarat akan terjadinya pertumpahan darah dan peperangan besar dalam waktu dekat. This is the sign. Berbeda dengan Marco, Abdul melihat komet ini adalah tanda isyarat bahwa Turki memanggilnya untuk berjihad. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke Istanbul dan memilih meninggalkan serta berpisah dengan istrinya itu. I cannot take you with me. Sementara itu, Marco da Aviano yang kini namanya semakin masyhur mendapatkan panggilan dari Raja Leopold Austria. Berangkatlah Marco ke Vienna, Austria, dan Marco berencana akan menyampaikan kegelisahannya tentang Ottoman Turki selama ini. Dan sesampainya di Vienna, Austria, Marco disambut oleh Raja Leopold dan saudara perempuannya yang bernama Duchess of Lorraine. Disampaikanlah semua kekhawatirannya selama ini. Marco pun berharap Leopold mau membuat aliansi militer dengan Polandia yang kini dipimpin oleh Jan Sobieski. Akan tetapi Leopold menolak nasihat Marco. Jan Sobieski will never ally himself with us. Rest assured. Sementara itu, Abdul yang telah kembali ke Turki memberikan informasi bahwa pendeta Marco yang Kara Mustafa kenal telah mengorganisir dan sedang mengumpulkan kekuatan aliansi militer untuk menghadapi militer Turki. Kara Mustafa yang teguh dengan pendiriannya lalu mengatur siasat perang menuju Austria. Dan pada tanggal 15 Maret 1683 berangkatlah ratusan ribu pasukan dibawa ke arah Vienna, Austria. Dan bukan hanya itu, pasukan Tartar pimpinan Murad Khan pun bergabung bersama Kara Mustafa. Sementara itu, utusan Kara Mustafa yang menyampaikan surat kepada Raja Leopold makin membuat Raja Leopold menjadi cemas. Kondisi tak siap tempur dan jumlah pasukan yang tak seimbang ini membuat Raja Leopold pergi meninggalkan Austria menyelamatkan diri beserta keluarganya. Sementara itu, Duchess yang bersikukuh untuk tetap tinggal di Wina memerintahkan prajuritnya untuk membawa kembali pendeta Marco ke istana untuk memimpin perang, karena Duchess yakin Marco akan menyelamatkan kota Wina dari Kara Mustafa. Hurry, quickly, move, get in, quick! Dan pada tanggal 14 Juli 1683 dimulailah babak baru di mana pasukan Ottoman versus Vienna. Vienna sendiri kini mempunyai 15.000 pasukan beserta aliansinya dari Savoia, Italia berjumlah 1.000 orang penombak pulung, 20.000 berasal dari Saksoni dan Bavaria, 10.000 dari Franconia, serta 40.000 pasukan dari Polandia. Marco yang mendengar informasi bahwa Polandia ikut beraliansi sebenarnya cukup ragu dengan informasi tersebut. May God help us. I'm afraid the King of Poland will not keep his promise. Dan ketika fajar tiba, Abdul ditugaskan Kara Mustafa untuk menyampaikan peringatan kepada Vienna agar menyerah. Dan di sana ia melihat istrinya Lena bersama pasukan Vienna. Cinta dan hubungan suami istri pun terpisah karena keyakinan atau Tuhan yang berbeda. Sementara itu di kemah, debat kusir terjadi antara Murad Khan dan Kara Mustafa. Murad Khan mempunyai ide strategi bahwa pasukannya ingin mengantisipasi serangan-serangan lain, terutama dari Polandia. Murad menyampaikan bahwa ia akan menempatkan pasukannya di Bukit Kahlenburg, akan tetapi pendapat tersebut ditolak oleh Kara Mustafa. No. I humbly beg pardon, Grand Vizier. Setelah semua persiapan perang dijalankan oleh Kara Mustafa dengan membuat parit serta terowongan untuk menghancurkan benteng Vienna, dimulailah peperangan yang sangat dahsyat ini. Berhari-hari peperangan yang tak ada hentinya ini berlangsung. Meriam silih berganti ditembakkan hingga
terowongan besar menuju dinding Vienna pun dibuat untuk menjebol dinding pertahanan Vienna. Semua pasukan Kara Mustafa merangsek masuk ke dalam istana. Akan tetapi senjata pasukan Vienna yang lebih unggul dengan menggunakan senapan ini mampu membuat tentara Kara Mustafa banyak yang mengalami luka dan terbunuh. Hingga akhirnya nampaklah dari kejauhan pasukan Raja Jan Sobieski dari Polandia bergerak menuju Wina untuk membantu pertempuran. Dan sesampainya pasukan Polandia di Linz, Austria, Jan Sobieski bersikukuh untuk menjadi pemimpin penyerangan melawan Ottoman. Lewat ide Jan Sobieski lah, ia akan membawa Meriam dan pasukannya ke bukit Kahlenberg dan menggempur pasukan Ottoman dari atas bukit. Permusuhan antara pemimpin-pemimpin ini akhirnya terlupakan sejenak atas nama agama yang sama, yaitu Kristiani. The army of Kara Mustafa. Silence in the name of God. Dan pada tanggal 11 September 1683 terjadilah peristiwa besar di Austria. Perang besar yang tak sepadan. Pasukan Ottoman yang berjumlah ratusan ribu ini menggempur pasukan Leopold Vienna hingga pasukan aliansi Kristiani ini mundur menyelamatkan diri. Tengah-tengah perjuangan Vienna dan aliansi menahan gempuran Ottoman, tiba-tiba Marco dari atas bukit terlihat memberikan komando untuk menyerang Kara Mustafa. Sementara itu Kara Mustafa telah salah dan telat mengantisipasi serangan dari bukit Kahlenberg, akhirnya digempur meriam dari atas bukit dan pasukan Jan Sobieski memporak-porandakan seluruh pasukan Kara Mustafa sampai kamp prajuritnya. Kara Mustafa yang terdesak ini lalu meminta bantuan kepada Murad Khan untuk menghalau pasukan Sobieski. Akan tetapi Murad Khan nampaknya kecewa dengan Kara Mustafa sebab idenya dulu tak didengarkan Kara Mustafa. Murad Khan dan pasukannya pun lalu pergi meninggalkan gelanggang pertempuran itu. Go! Kara Mustafa yang telah merasa kalah ini lalu melarikan diri beserta pasukannya. Pertempuran dahsyat ini akhirnya dimenangkan Vienna dengan koalisinya. Dan di akhir cerita, Kara Mustafa akhirnya mendapatkan hukuman mati oleh Sultan Mehmed IV. Dan meninggallah Kara Mustafa, Wasir Agung Kesultanan Ottoman yang sangat masyhur itu. Dan film pun tamat. Nah, begitulah alur cerita film The Battle of Vienna ini sobat. Film sejarah negara Austria di masa lalu dibuat di Italia. So, pastinya film ini adalah film dari sudut pandang Eropa ya. Dan mungkin jika nanti saya temukan referensi film tentang kisah invasi Ottoman menuju Vienna lewat sudut pandang negara Turki, suatu saat kita bahas di channel ini biar lebih fair ya. Oke sobat Adis Movie, dimanapun kalian berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya John undur diri. See you next time and bye.